Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ardiansyah, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada anak dengan kejang demam. Konsep teori: kejang demam atau febrile convulsion ialah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh. Suhu rektal di atas 38 derajat Celcius yang disebabkan oleh proses ekstrakranium. Kejang demam adalah perubahan aktivitas motorik atau behavior yang bersifat paroksimal dan dalam waktu terbatas akibat dari adanya aktivitas listrik abnormal di otak yang terjadi karena kenaikan suhu tubuh. Etiologi: yang pertama, faktor genetika; yang kedua, penyakit infeksi; yang ketiga, demam; yang keempat, gangguan metabolisme; yang kelima, trauma; yang keenam, neoplasma toksin; yang ketujuh, gangguan sirkulasi; yang kedelapan, penyakit degeneratif susunan saraf. Klasifikasi kejang demam biasa terdapat pada anak umur 6 bulan sampai 5 tahun disertai dengan suhu tubuh yang mencapai 39 derajat Celcius, umumnya berlangsung beberapa detik per menit dan jarang sampai 15 menit. Pada akhir kejang, kemungkinan diakhir dengan suatu keadaan singkat seperti mengantuk, dan bangkitan kejang terjadi hanya sekali dalam 24 jam. Kejang demam kompleks, complex of complicated verbal convulsion. Biasanya kejang terjadi selama kurang lebih 15 menit atau kejang berulang dalam 24 jam. Kejang demam simptomatik. Biasanya sifat dan umur demam adalah sama pada kejang demam sederhana, dan sebelumnya anak mempunyai kelainan neurologi atau penyakit akut. Kejang bermula pada umur kurang lebih 12 bulan dengan kejang kompleks. Manifestasi klinis. Yang pertama, adapun tanda-tanda kejang demam meliputi demam yang biasanya di atas 38,9 derajat Celcius, jenis kejang, menyetak atau kaku otot, gerakan mata abnormal, mata dapat berputar-putar atau ke atas, suara pernafasan yang kasar terdengar selama kejang, penurunan kesadaran, kehilangan kontrol kandung kemih atau pergerakan usus, muntah, dapat menyebabkan mengantuk atau kebingungan setelah kejang dalam waktu yang singkat. Patofisiologis. Sumber energi otak adalah glukosa yang melalui proses oksidasi dipecah menjadi karbon dioksida dan air. Sel dikelilingi oleh membran yang terdiri dari permukaan dalam yaitu lipoid dan permukaan luar yaitu ionik. Dalam keadaan normal, membran sel neuron dapat dilalui dengan mudah oleh ion kalium dan sangat sulit dilalui oleh ion natrium dan elektrolit lainnya kecuali ion klorida. Akibat konsentrasi ion kalium dalam sel neuron tinggi dan konsentrasi natrium rendah. Sedang di luar sel neuron terdapat keadaan sebaliknya karena perbedaan jenis dan konsentrasi ion di dalam dan di luar sel, maka terdapat perbedaan potensial membran yang disebut potensial membran dari neuron. Untuk menjaga keseimbangan potensial membran diperlukan energi dan bentuk enzim NAK ATP AC yang terdapat pada permukaan sel. Pathway ISPA otitis, reaksi perubahan termostat di hipotalamus, perubahan endoin, hipertermia, ketidakseimbangan membran sel neuron, terjadi difusi ion K dan ion
natrium melalui membran sel. Perbedaan potensial membran sel, pelepasan muatan listrik yang luas ke seluruh sel maupun ke membran sel yang dengan bantuan kejang, kurang informasi, defisit pengetahuan. B1, spasme otot, metabolisme, asam laknat, hipoksi, apnea, kebutuhan oksigen dan anaerob meningkat, takipnea, pola nafas tidak efektif. B2, vaskokonstriksi pembuluh, suplai oksigen berkurang, perfusi perifer tidak efektif. B3, vasokonstriksi pembuluh darah, suplai oksigen ke otak, penurunan resiko cedera. B4, vasokonstriksi pembuluh, suplai oksigen dalam darah, volume haluan urin berkurang, gangguan eliminasi urin. B5, vasokonstriksi pembuluh, suplai oksigen ke usus berkurang, peritaltik, obstipasi, inkontinensia fekal, muntah, mukosa bibir kering, terdengar adanya gas, peristaltik, usus menurun. Definisi nutrisi. B6, aktivitas otot, gerakan tidak terkontrol, resiko cedera. Komplikasi kejang demam menurut Waskito tahun 2003 adalah: yang pertama, kerusakan neurotransmitter, yang kedua, epilepsi, yang ketiga, kelainan anatomi di otak, yang keempat, kecacatan atau kelainan neurologis karena disertai demam, yang kelima, aspirasi. Pengobatan, terapi farmakologi pada saat terjadi kejang. Obat yang paling cepat diberikan untuk menghentikan kejang adalah diazepam yang diberikan secara intravena. Dosis diazepam intravena adalah 0,3 sampai 0,5 mg per kg. Perlahan-lahan dengan kecepatan 1 sampai 2 mg per menit atau dalam waktu 3 sampai 5 menit dengan dosis maksimal sebanyak 20 mg. Jika kejang tetap belum berhenti, dapat diberikan phenytoin secara intravena dengan dosis awal 10/20 mg per kg kali dengan kecepatan 1 mg per kg menit atau kurang dari 50 mg per menit. Obat untuk pengobatan jangka panjang adalah phenobarbital, dosis 3-4 mg per kg BB atau hari dibagi 1-2 dosis, atau asam valproat, dosis 15-40 mg per kg BB per hari dibagi 2-3 dosis. Yang kedua, terapi non-farmakologi. Tindakan pada saat kejang di rumah. Yang pertama, baringkan pasien di tempat yang rata. Yang kedua, singkirkan benda-benda yang ada di sekitar pasien. Yang ketiga, semua pakaian ketat yang mengganggu pernafasan harus dibuka, misalnya ikat pinggang. Yang keempat, tidak memasukkan sesuatu benda ke dalam mulut anak. Yang kelima, tidak memberikan obat atau cairan secara oral. Yang keenam, jangan memaksa pembukaan mulut anak. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium, misalnya darah perifer, elektrolit, gula darah, dan urinalisis. Yang kedua, fungsi lumbal. Yang ketiga, elektroencefalografi. Yang keempat, neuroimaging. Pencegahan yang harus dilakukan pada anak yang mengalami kejang demam adalah sebagai berikut. Yang pertama, imunisasi adalah dengan sengaja memasukkan vaksin yang berisi mikroba hidup yang sudah dilemahkan pada balita yang bertujuan untuk mencegah dari berbagai
macam penyakit. Yang kedua, orang tua harus mengupayakan diri setenang mungkin dalam mengamati anak. Jika kejang terus berlanjut selama 10 menit, anak harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Konsep asuhan keperawatan. Pengkajian. A. Biodata. B. Riwayat kesehatan. Yang pertama, keluhan utama. Biasanya anak mengalami peningkatan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius. Pasien mengalami kejang dan bahkan pasien dengan kejang demam kompleks biasanya mengalami penurunan kesadaran. Yang kedua, riwayat kesehatan sekarang. Biasanya orang tua klien mengatakan badan anak terasa panas. Yang ketiga, riwayat kesehatan. Riwayat perkembangan anak. Biasanya pada pasien dengan kejang demam kompleks mengalami gangguan keterlambatan perkembangan dan inteligensi. Riwayat imunisasi. Biasanya anak dengan riwayat imunisasi tidak lengkap, rentan tertular penyakit. Riwayat nutrisi. Saat sakit, biasanya anak mengalami penurunan nafsu makan karena mual dan muntah. Yang keempat, riwayat persalinan. Prenatal, riwayat trauma, penggunaan obat-obatan, mau jamu selama hamil. Riwayat persalinan ditanyakan apakah sukar, spontan atau tidak, atau dengan tindakan pendarahan, antepartum, asfiksi, dan lain-lain. Natal, ibu melahirkan bayi ikterus dengan umur kehamilan 38-39 minggu secara normal atau SC. Klien bayi kelahiran dengan ekstraksi vakum, induksi oksitosin, pelatan, pengklaiman tali pusat, trauma kelahiran, asfikisa, partus lama mengejan, hislama. Postnatal, setelah bayi lahir, cyanosis sesak, terpasang ventilator, tampak ikterus, masuk ke inkubator. Pemeriksaan fisik. Yang pertama, keadaan umum. Biasanya anak rewel dan kesadaran kompos mentis. Yang kedua, tanda-tanda vital, suhu lebih dari 38 derajat Celcius, respirasi pada usia anak kurang lebih 2-12 bulan, 49 kali per menit. Pada usia 12 bulan sampai 5 tahun, kurang lebih 40 kali per menit. Nadi, lebih dari 100 kali per menit. Yang ketiga, berat badan. Biasanya pada anak dengan kejang demam tidak terjadi penurunan berat badannya berarti. Yang keempat, kepala biasanya tampak simetris dan tidak ada kelainan yang tampak. Yang kelima, mata biasanya simetris kiri kanan, sklera tidak ikterik, konjungtiva anemis. Yang keenam, mulut dan lidah biasanya mukosa bibir tampak kering, tonsil hiperemis, lidah tampak kotor. Yang ketujuh, telinga biasanya bentuk simetris kiri kanan, normal, pilih sejajar dengan katus mata, keluar cairan, terjadi gangguan pendengaran yang bersifat sementara, nyeri, tekan mastoid. Yang ke-8, hidung biasanya penciuman baik, tidak ada pernafasan cuping hidung, bentuk simetris, mukosa hidung berwarna merah muda. Yang ke-9, leher biasanya terjadi pembesaran KGB. Yang ke-10, dada, toraks, inspeksi biasanya gerakan dada simetris, tidak ada penggunaan otot bantu pernafasan. Palpasi biasanya fremitus kiri kanan sama. Augustasi biasanya ditemukan bunyi nafas tambahan seperti rongki jantung. Biasanya terjadi penurunan atau peningkatan denyut jantung. Ictus cordis tidak terlihat.
B. Ictus cordis discvi teraba. P. Batas kiri jantung SIC2 kiri di linea parastrenalis kiri pinggang jantung. SIC5 kiri angka ke medial linea clavicularis kiri batas bawah kanan jantung di sekitar ruang interkostas. 3-4 kanan di linea parasternalis kanan, batas atasnya di ruang interkosta 2 kanan, linea parasternalis kanan. A. Biji 2 lebih lemah dari biji 1. Yang ke-11 abdomen, biasanya lemas dan datar, kembung. Yang ke-12 anus, biasanya tidak terjadi kelainan pada genitalia anak. Yang ke-13 ekstremitas, atas biasanya tonus otot mengalami kelemahan, CRT lebih 2 detik, akral tinggi. Bawah biasanya tonus otot mengalami kelemahan, CRT lebih 2 detik, akral dingin. Penilaian tingkat kesadaran. Yang pertama kompos mentis, yaitu kesadaran normal, sadar sepenuhnya dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya. Nilai GSC 15-14. Apatis, yaitu keadaan kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitar, sikap acuh tak acuh, nilai GSC 13-12. Yang ketiga delirium, yaitu gelisah, disorientasi, orang, tempat, waktu, memberontak, berteriak, berhalusinasi, kadang berhayal, nilai GSC 11-10. Somnolent, obtundasi, letargi, yaitu kesadaran menurun, respon psikomotor yang lambat, mudah tertidur namun kesadaran dapat pulih bila dirangsang, mudah dibangunkan tetapi jatuh tidur lagi, mampu memberi jawaban verbal, nilai GSC 9-7. Yang kelima stupor, soporokoma, yaitu keadaan seperti tertidur lelap tetapi ada respon terhadap nyeri, nilai GCS 6-4. Respon terhadap rangsangan apapun, tidak ada respon kornea maupun refleks muta. Mungkin juga tidak ada respon pupil terhadap cahaya, nilai GCS 3. Penilaian kekuatan otot. Respon, kekuatan otot tidak ada, skala 0, tidak dapat digerakkan, tonus otot dada 1, dapat digerakkan, mampu terangkat sedikit, skala 2, terangkat sedikit, kurang 45 derajat, tidak mampu melawan gravitasi, skala 3, bisa terangkat, bisa melawan gravitasi namun tidak mampu melawan tahanan pemeriksa gerakan, tidak terkoordinasi, skala 4, kekuatan otot normal, skala 5. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas, nyeri saat bernafas, kelemahan otot pernafasan. Yang kedua, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan aliran arteri atau vena. Yang ketiga, hipertermia berhubungan dengan peningkatan laju metabolisme. Rencana keperawatan. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, pola nafas tidak efektif, gejala dan tanda mayor. Yang pertama, dyspnea, penggunaan otot bantu, fase expirasi memanjang, pola nafas abnormal. Gejala dan tanda minor. Ortopnea, pernafasan pursed lip, pernafasan cuping hidung, diameter torak anterior posterior meningkat, ventilasi semenit. SLKI, pola nafas setelah lakukan tindakan keperawatan 2
24 jam diharapkan pola nafas membaik dengan kriteria hasil: A. Frekuensi nafas membaik, B. Kedalaman nafas membaik, C. Dyspnea menurun. Psiki, manajemen jalan nafas. Observasi: A. Monitor pada nafas, B. Monitor bunyi nafas tambahan, C. Monitor sputum. 3. Terapeutik, pertahankan kepatenan jalan nafas dengan head, elite, dan chin lift. B. Posisikan semi Fowler atau Fowler. C. Berikan minum hangat. D. Lakukan fisioterapi dada. E. Berikan oksigen. 3. Edukasi, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari. B. Ajarkan teknik batuk efektif. 4. Kolaborasi. A. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekstoran, mukolitik. Yang kedua, perfusi perifer tidak efektif. Gejala tanda mayor: pengisian kapiler kurang 3 detik, nadi perifer menurun atau tidak teraba, warna kulit pucat, akral, teraba dingin, turgor kulit menurun. Gejala dan tanda minor: parestesia, nyeri, ekstremitas, perfusi perifer. Setelah lakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan perfusi perifer meningkat dengan kriteria hasil: A. Denyut nadi perifer meningkat, B. Warna kulit pucat menurun, C. Pengisian. Perawatan sirkulasi. Yang pertama, observasi, periksa sirkulasi perifer, nadi perifer, edema, pengisian kapiler, warna, suhu, ankle brachial index. Yang B. Identifikasi faktor resiko gangguan sirkulasi, diabetes, perokok, orang tua, hipertensi, dan kadar kolesterol tinggi. Yang C. Monitor panas, kemerahan, nyeri. Edema, penyembuhan luka lambat, indeks ankle brachial, bruce femoral. Kapiler membaik, akral membaik, turgor kulit membaik atau bengkak pada ekstremitas. Yang kedua, terapeutik. A. Hindari pemasangan infus atau pengambilan darah di area keterbatasan perfusi. B. Hindari pengukuran tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi. C. Hindari penekanan dan pemasangan torniket pada area yang cedera. D. Lakukan pencegahan infeksi, lakukan hidrasi. Yang ketiga, edukasi. A. Anjurkan berolahraga rutin. B. Anjurkan minum obat pengontrol tekanan darah secara teratur. C. Anjurkan program rehabilitasi vaskuler. Melambabkan kulit kering pada. Yang kedua, ajarkan program diet untuk memperbaiki sirkulasi, rendah lemak, jenuh minyak ikan omega 3. Yang E. Informasi tanda dan gejala darurat yang harus dilaporkan: rasa sakit yang tidak hilang saat istirahat, luka tidak sembuh, hilang rasa. Yang ketiga, hipertermia, gejala dan tanda mayor: suhu tubuh di atas nilai normal. Gejala dan tanda minor: kulit merah, kejang, takikardi, termogulasi. Setelah lakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan tingkat termogulasi membaik dengan kriteria: suhu tubuh membaik, kulit merah menurun, kejang menurun, akrosianisis menurun, pucat menurun. Manajemen hipertermia. Observasi: A. Identifikasi penyebab hipertermia. B. Monitor suhu. C. Monitor kadar elektrolit. D. Monitor komplikasi akibat hipertermia.
Yang kedua, terapeutik. A. Sediakan lingkungan yang dingin. B. Longgarkan atau lepaskan pakaian. C. Berikan cairan oral. D. Lakukan pendinginan eksternal, selimut hipotermia atau kompres dingin pada dahi, leher, dada. ABD omen aksila. E. Hindari pemberian antiseptik atau aspirin. F. Berikan oksigen. 3. Edukasi. Anjurkan tirai baring. 4. Kolaborasi. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.